Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang selalu membahas tentang anxiety disorder dan keturunan-keturunannya, yaitu panic attack, hipokondria, kayak gitu deh pokoknya. Oke, aku bukan dokter, tapi aku juga punya pengalaman di situ karena kenapa aku benar-benar penderita. Sebelumnya aku penderita parah banget gitu. Oke, jangan kemana-mana, stay in this channel. Oke guys, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu komen yang ada di YouTube aku, ya kan? Kamu jangan lupa subscribe dulu supaya aku jadi seneng bikin-bikin video. Jadi akunya juga jadi semangat bikin-bikin video ya. Jangan lupa di like, di share, mungkin ada orang-orang lain juga yang membutuhkan video ini supaya mereka juga bisa keluar dari penyakit anxiety disorder ini sehingga menjadi pahala jariah buat kita, oke? Nah, juga aku mau ngejawab dari Ekma Salmi. Ayo, mana orangnya Ekma Salmi? Jadi gini nih, mungkin ini punya kesamaan ketakutan dengan kamu, jadi kamu pahami di video ini supaya kita sama-sama saling mengerti ya. Assalamualaikum Kak, mohon dijawab atau buatkan video tentang burung elang. Apakah pernah mendengar burung elang berbunyi di pagi atau siang hari? Dan melihat keluarga memakai baju hitam pasti merasa sangat takut. Mohon dijawab ya Kak. Nah, aku jawab. Oke gini guys ya, kalau masalah burung elang, aku juga pernah tahu seperti itu. Itu mitos atau enggak tuh aku juga nggak terlalu ngerti. Karena setahu aku kan agama aku Islam, jadi aku ngikut apa yang ada di hadis Rasulullah SAW. Setahu aku tidak ada tentang sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah menyatakan bahwa yang salah satu yang menjadi firasat kematian itu adalah burung elang. Aku nggak tahu, mungkin aku bodoh, mungkin aku kurang pelajaran. Jadi kalau kamu ada yang tahu silahkan komen ya. Kalau aku jujur nggak tahu hadis riwayat siapa apa segala macam, tolong dikasih tahu sehingga kita bisa cari sama-sama gitu ya. Karena hadis itu juga kan ada yang tingkatan-tingkatannya, mutawatir, hasan, apa segala macam gitu. Biar kita tahu juga hadisnya apa gitu loh. Nah, terus kenapa kita takut banget sama burung elang ini? Karena sebelum kita punya penyakit anxiety disorder, jadi kita sudah menyerap informasi-informasi segala macam sebelum kita punya penyakit, dan itu kita anggap waktu itu ya biasa aja, nggak terlalu pusingin juga gitu loh. Kayak aku nih dulu, aku tahu tentang burung elang itu waktu kecil. Ibu aku ngomong gitu loh, aduh ada burung itu. Kalau ada burung itu bunyi, ngomong jauh gitu, biar nggak terjadi kematian di rumah kita, gitulah kata ibu aku gitu loh. Karena itu menjadi suatu pertanda gitu loh akan adanya kematian. Maka kalau ada burung itu berbunyi, kita ngomong jauh gitu loh ceritanya ya kan. Gitu. Nah waktu itu aku masih kecil ya, taunya ya udah setiap ada burung itu berbunyi ya aku ngomong seperti itu gitu loh. Nah pada dasarnya kalau kita mau cari tahu bener nggak sih pada saat burung itu berbunyi ada yang meninggal. Jadi pada dasarnya aku udah nggak merhatiin lagi gitu loh pada saat burung itu bunyi terus memang betul-betul ada yang meninggal atau enggak, aku udah nggak fokus lagi ke arah situ, namanya yuk masih kecil. Nah pada saat aku udah kena anxiety disorder ini, nah karena aku udah pernah dimasuki pikiran-pikiran seperti itu, nah aku takut banget tuh kalau ada burung yang itu berkali-kali ada juga pada saat aku setelah udah kena anxiety disorder, aku sempat ketakutan juga gitu loh, aduh jangan-jangan sama juga kayak kamu seperti itu. Tapi pada saat itu aku masih ya takut aja gitu loh, nggak mikir bahwa ada hadisnya atau enggak, ada pelajarannya atau enggak, aku nggak mikir sampai ke sana gitu loh. Nah kalau yang aku pengen kasih tahu kamu adalah, setahu aku sih nggak ada hubungan sih setahu aku gitu loh. Insya Allah aku bener, aku juga nggak tahu. Insya Allah aku bener. Tapi menurut aku yang membuat kamu menjadi cemas itu karena ada pikiran-pikiran yang sudah dimasukin pada saat kita sebelum kena anxiety disorder. Kayak ada juga orang yang takut sholat karena kenapa? Karena pernah dengar orang meninggal pada saat sholat gitu loh. Yang kayak gitu kan. Ada juga orang yang macam-macam deh. Misalnya pernah lihat orang tabrakan di jalan ya dia takut jadi takut ke jalanan. Ada juga orang yang mungkin pernah lihat orang pingsan di jalan atau gimana deh, dia jadi takut jalan sendirian karena takut pingsan. Ada lagi yang seperti itu gitu loh. Tergantung dari pikiran-pikiran apa yang pernah dimasukin pada saat sebelum kita kena anxiety disorder gitu loh.
Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, ini kan ketahuan pada saat kamu bilang ngelihat keluarga pakai baju hitam terus kamu takut. Berarti kan ini kan bukan masalah bajunya, bukan masalah ciri-cirinya. Orang banyak tuh yang pakai baju hitam. Bahkan orang ke pesta, rata-rata ya pesta kayak kayak apa namanya dress-dressnya itu rata-rata hitam gitu loh. Kalau ke pesta kayak malam gitu kan gitu loh, ada dinner party atau apa itu rata-rata pakai baju hitam kok mereka. Nggak apa-apa kok gitu loh. Nah, pada saat ini seharusnya kamu menyadari bahwa itu semua hanya kecemasan kamu terlalu tinggi gitu loh. Karena hitam itu identik dengan duka. Jadi kita berpikirnya bahwa ya kalau ada hitam itu ya berarti akan ada sesuatu yang berbahaya, ada yang meninggal, ada yang misalnya ada penderitaan apalah gitu loh, ada yang bakal terjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Padahal enggak gitu loh. Kayak ini nih aku pakai baju merah. Orang identik merah dengan apa? Dengan kemarahan, dengan misalnya lahar gunung apa segala macam gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya. Biru identik dengan air gitu. Air itu kan sejuk, enak gitu. Tapi kalau kita yang udah ketakutan, inget air jadi inget ombak di lautan yang mungkin kamu pernah lihat di medsos. Aku pernah ngeliat tuh kayak video tentang laut yang bergejolak apa segala macam. Kita pas inget air jadi inget itu gitu loh. Karena kita punya penyakit si kecemasan yang berlebih gitu loh. Cemas ini sebenarnya menjaga kita gitu loh. Si cemas ini yang menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi kita kadang-kadang mau melakukan apa, nggak jadi takutnya terjadi apa-apa gimana gitu kan. Tapi kenapa kita tahu bahwa cemas kita berlebihan? Karena kita selalu menyangkut pautkan dengan kematian gitu loh. Jadi menurut aku kasih tahu sama kamu capek. Aku juga gitu waktu itu. Udah kena anxiety disorder, setiap denger burung itu bukannya berarti nggak ada, di rumah aku juga banyak burung kayak gitu, sering bunyi. Cuma ya zaman dulu anxiety disorder aku ketakutan banget, macem-macem deh gitu yang ada di pikiran aku. Terus seperti ada film di otak kan, kalau aku mati nanti apa namanya anak-anakku gimana, nanti ini gimana, itu gimana, segala macam kita khawatirkan gitu loh. Diri kita juga nanti di alam sana gimana, semua kita khawatirkan. Padahal hal itu kalau kita khawatirkan setiap hari kan jadi capek. Kamu takut mati sekarang, ternyata tiba-tiba ya Allah kita minta umur panjang ya. Kalau kamu mati 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian gitu misalnya. Aku nggak tahu umur kamu berapa ya. Misalnya kamu umurnya 40 nih sekarang. Terus kamu meninggal 40 tahun kemudian gitu, umur 80 tahun. Wajar kan? Gitu loh ibaratnya, wajar kan orang meninggal umur 80 tahun misalnya gitu loh. Terus kamu mau ketakutan terus selama 40 tahun. Capek kan? Gitu loh. Aku juga dulu begitu. Sama kamu, apa tuh takut, ini takut, itu takut. Tapi aku ya bandelin aja, aku tahu aku takut, justru aku tahu aku takut, aku jadi sering-sering melakukan hal itu gitu loh. Kayak kamu kalau dengar burung ya udah kamu tenangin aja diri kamu bahwa enggak kok, aku tahu bahwa burung ini bukan pertanda untuk kematian gitu loh. Dan aku juga mohon sama kamu semuanya yang ada di sedang nonton channel YouTube aku, jangan baca-baca firasat kematian. Nggak usah. Kita tuh punya penyakit kecemasan berlebihan. Jadi apa yang nggak kita rasa pada saat kita baca firasat kematian, jadi terasa semua di badan kita. Jangan gitu loh, nggak ada untungnya. Mendingan kalau memang kamu takut banget dengan kematian, ya kamu persiapkan kematian itu. Dengan cara apa? Kalau kamu muslim, sholatnya jangan sampai hilang, jangan sampai telat, gitu loh, sholat 5 waktunya. Ditambah sunah-sunah, sholat-sholat sunnah. Ditambah lagi baca Al-Quran, sehari 1 ayat. Kalau misalnya males banget juga sehari 1 ayat. Kalau bisa nanti lama-lama kan naik terus 2 ayat, 3 ayat, lama-lama 1 lembar, lama-lama 2 lembar, lama-lama 3 lembar. Bahkan ada yang bisa baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz malah gitu loh. Dan aku sudah mendengar ilmunya bahwa nanti Al-Quran itu yang akan menemani kita gitu loh. Kan enak kan ada yang nemenin gitu. Jadi kalau memang kamu ketakutan, justru kamu harus mempersiapkan gitu loh. Atau ya bukan atau ya ini wajib banget kamu memohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur hamba, berikan hamba umur panjang yang penuh barokahmu, dan kamu melakukan hal-hal yang baik di dalam umur kamu yang dikasih Allah ini. Ya misalnya hafalin Al-Quran atau apa segala macam, berbuat baik kepada orang, menyelesaikan semua masalah-masalah yang tertunda misalnya. Kayak contohnya waktu itu aku jujur aku belum pernah punya SIM kan waktu itu kan. Gitu. Terus aku jadi gila umur gue
40 tahun sekian gue udah bawa mobil selama 30 tahun lebih gitu loh ibaratnya. Tapi gue nggak pernah punya SIM. Akhirnya aku jadi bikin SIM gitu kan. Jadi kayak gitu menyelesaikan hal-hal sebenarnya itu hal kecil ya. Tapi kalau kamu sudah menyelesaikan hal-hal yang menurut kamu membuat kamu takut, ya kamu akhirnya jadi oh ya udah yang ini udah selesai, yang ini udah selesai, yang ini udah selesai gitu. Kamu menyelesaikan masalah yang pernah tertunda gitu loh. Hal-hal kayak gitu juga bisa bikin kamu jadi lebih kuat gitu ya. Oke, kembali ke masalah burung. Kalau menurut aku sih, insya Allah burung ini bukan virus kematian. Ini mungkin mitos kalau aku rasa sih gitu. Terus yang pakai baju hitam ya iyalah, hitam itu memang sesuatu hal yang kayaknya membuat kita kayak gimana sih, hitam itu ya dark gitu, malam gitu, hal-hal yang sepi gitu kan kayaknya diwakili dengan warna hitam gitu ya. Gitu. Jadi tapi kamu juga ingat orang juga artis-artis tuh pada pakai baju hitam kalau mereka lagi mau party, lagi mau dinner, gala dinner apa segala macam, mereka banyak pakai baju hitam juga. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Gitu ya guys, jangan lupa di-subscribe biar aku semakin semangat bikin videonya, di-like, di-share video ini supaya menjadi pahala jariah buat kita, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.